Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Amelia dari kelompok 1. Nama asli saya Abdul Holik. Saya akan mereview jurnal tentang pengaruh penyuntikan kelenjar hipofisa dengan dosis yang berbeda terhadap laju pemijahan ikan lele dumbo. Ikan lele dumbo adalah salah satu ikan air tawar yang banyak dibudidayakan di seluruh pelosok tanah air dan menjadi ikan konsumsi yang cukup populer. Lele dumbo merupakan salah satu komoditas air tawar yang memperoleh perhatian cukup besar dari pemerintah dan pemerintah masalah perikanan di dunia, terutama berkaitan dengan usaha peningkatan gizi masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang. Hipofisa merupakan salah satu teknik untuk mempercepat pemijahan ikan melalui injeksi kelenjar hipofisa melalui pemijahan secara buatan. Hipofisa dapat dilakukan dengan menyuntikkan substansi kelenjar hipofisa pada tubuh ikan yang akan dibiarkan. Hipofisa merupakan salah satu teknik untuk mempercepat pemijahan ikan melalui injeksi kelenjar hipofisa melalui pemijahan secara buatan. Hipofisa dapat dilakukan dengan menyuntikkan suspensi kelenjar hipofisa pada tubuh ikan yang akan dibiarkan. Kelenjar hipofisa ini terletak di bawah otak sebelah depan, mengandung hormon gonadotropin yang berfungsi untuk mempercepat ovulasi dan pemijahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang penyuntikan kelenjar hipofisa pada ikan lele, karena di daerah ini belum adanya pengembangbiakan ikan tersebut secara signifikan. Maka penelitian ini penting mempercepat pemijahan ikan melalui injeksi kelenjar hipofisa melalui pemijahan secara buatan. Hipofisa dapat dilakukan dengan menyuntikkan suspensi kelenjar hipofisa pada tubuh ikan yang akan dibiarkan. Kelenjar hipofisa ini terletak di bawah otak sebelah depan, mengandung hormon gonadotropin yang berfungsi untuk mempercepat ovulasi dan pemijahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang penyuntikan kelenjar hipofisa pada ikan lele, karena di daerah ini belum adanya pengembangbiakan ikan tersebut secara signifikan. Maka penelitian ini penting dilakukan menjelang dilakukannya penyuntikan. Kolam tersebut diisi dengan air sampai kekebalan terendam air 10 cm sampai 20 cm. Penyuntikan ini dilakukan pada induk ikan lele betina yang matang gonad. Pada saat penyuntikan, posisi jarum berada antara kemiringan sudut 40 sampai 45 derajat. Kedalaman jarum suntik kurang lebih 1 cm dan disesuaikan dengan besar kecil tubuh ikan. Sekian review jurnal dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Amar Pratama, NIM 200207501001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jurnal pengaruh penyuntikan kelenjar hipofisa dengan dosis yang berbeda terhadap laju pemijahan ikan lele jumbo, yang ditulis oleh Gabriela M.O. Koten dan Sofia Dengi, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Hipofisasi merupakan salah satu teknik untuk mempercepat pemijahan ikan melalui injeksi kelenjar hipofisa melalui pemijahan secara buatan. Hipofisa dapat dilakukan dengan menyuntikkan suspensi kelenjar hipofisa pada tubuh ikan yang akan dibiarkan. Kelenjar hipofisa ini terletak di bawah otak sebelah depan, mengandung hormon gonadotropin yang berfungsi untuk mempercepat pemijahan dan ovulasi pada ikan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dosis yang tepat dari kelenjar hipofisa yang disuntikan ke ikan lele terhadap laju pemijahannya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai September 2016 di Desa Werterang, Kecamatan Waiget, Kabupaten Sika. Bahan yang digunakan adalah larutan hipofisa dari ikan donor dengan berat 1 kg per ekor dan umurnya 10 bulan per ekor. Ikan resipien atau ikan penerima yang berjumlah 15 ekor yang terdiri dari lele jumbo yang telah matang gonad dengan berat masing-masing ikan jantan dan ikan betina sebesar 1 kg, panjang 40-45 cm, dan umurnya 10 bulan. Bak pemijahan berukuran 1 x 1 meter dan tingginya 75 cm. Alat-alat yang digunakan adalah stopwatch, timbangan, pisau, handuk kecil, pinset, tisu,
alat pengerus, sentrifuges, spuit, aquabides, ember, mister, gunting, baskom, dan sarung tangan. Metode yang dilakukan untuk penelitian ini yaitu metode eksperimen, yaitu suatu metode yang dipakai untuk mengetahui pengaruh dari suatu media, alat, dan kondisi yang sengaja diadakan. Hasil yang akan dapat menegaskan bagaimana hubungan kasual antara variabel-variabel yang diselidiki dan seberapa besar hubungan sebab akibat tersebut dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan yang menyediakan kontrol untuk pembanding. Adapun penetapan perlakuan dosis penyuntikan berdasarkan pada jumlah dan berat ikan donor. Perlakuan 1, P1, 3 dosis per kilogram, artinya jumlah ikan resipien 1 ekor per kilogram dan jumlah ikan donor induk jantan 3 ekor per kilogram. P2, 5 dosis per kilogram, artinya jumlah ikan resipien 1 ekor per kilogram dan jumlah ikan donor induk jantan 5 ekor per kilogram. Perlakuan 3 atau P3, 7 dosis per kilogram, yang artinya jumlah ikan resipien 1 ekor per kilogram dan jumlah ikan donor induk jantan 7 ekor per kilogram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuntikan hormon hipofisa dengan dosis yang berbeda dapat mempengaruhi waktu pemijahan ikan lele jumbo. Waktu lisensi ditentukan dengan menghitung selisih waktu antara penyuntikan sampai keluarnya telur atau ovulasi. Hasil rataan terhadap waktu lisensi setelah pemberian perlakuan pada ikan adalah perlakuan 0,5 mili per kilogram, yaitu 630 menit atau sama dengan 10,30 jam. Perlakuan 0,3 mili per kilogram sama dengan 645 mili atau 10,45 jam. Dan perlakuan 0,7 mili per kilogram sama dengan 668 menit atau 11,8 jam. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa induk ikan lele jumbo yang disuntik dengan dosis 0,5 mili per kilogram berat badan ikan dapat meningkatkan konsentrasi hormon gonotropin di dalam darah, sehingga dapat merangsang perkembangan telur dan mempercepat proses pemijahan ikan dengan waktu latensi 630 menit atau sama dengan 10,30 jam. Pengaruh larutan kelenjar hormon hipofisa yang disuntik pada induk ikan lele jumbo dengan dosis 0,5 mili per kilogram berat badan ikan menunjukkan hasil yang baik dalam merangsang hormon gonotropin untuk mempercepat proses pemijahan ini. Dibuktikan dari hasil penelitian yang menyatakan jumlah telur yang ovulasi semuanya dibuahi karena terlihat berwarna kuning cerah coklat-coklatan atau bening dan ikan lele jumbo jantan tidak mengalami stres. Tapi ketika kelenjar hipofisa menjadi 0,3 mili berat badan ikan dan 0,7 mili per kilogram berat badan ikan, menyatakan kecenderungan kurang berpengaruh terhadap latensi waktu pemijahan dikarenakan pemberian dosis hipofisa yang tidak sesuai. Hal ini dinyatakan berdasarkan pengamatan bahwa dosis 0,3 mili dan 0,7 mili merangsang induk ikan lele jumbo dapat memijah. Namun, terlihat bahwa jumlah telur yang dihasilkan ada sebagian telur yang dibuahi dengan warna cerah, kuning kecoklat-coklatan atau bening, dan sebagian telur yang tidak dibuahi. Dia berwarna putih pucat. Selain itu, perlakuan dosis 0,7 didapat induk betina ikan lele jumbo yang telah selesai melakukan pemijahan mengalami stres dan terlihat luka-luka kecil sekitaran perut induk betina. Oleh sebab itu, penggunaan hormon hipofisa dengan dosis 0,5 mili per kilogram berat badan ikan pada induk ikan lele jumbo yang mematang gonad dalam proses pemijahan sudah optimal karena dapat mempercepat proses pemijahan dan menghasilkan waktu latensi pemijahan yang cepat dengan rata-rata 630 menit sama dengan 10,30 jam setelah penyuntikan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberian kelenjar hormon hipofisa dengan dosis yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap latensi waktu pemijahan ikan lele jumbo. Pada pemberian dosis 0,5 mili per kilogram berat induk ikan lele jumbo, menunjukkan latensi waktu yang tercepat adalah 630 menit dan sangat berbeda nyata dari perlakuan 0,3
3 mili dan 0,5 mili. Dan hasil terbaik dalam merangsang hormon gonadotropin untuk mempercepat proses pemijahan ini dapat dibuktikan dengan jumlah telur yang ovulasinya semuanya dibuahi terlihat berwarna kuning kecoklatan dan terlihat warna bening dan induk ikan lele, jantan dan betina yang tidak mengalami stres. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh adalah dengan metode hipofisa, maka dapat mengatur waktu pemijahan sesuai dengan kebutuhan dan membantu fertilisasi ikan tanpa perlu terkendala musim sehingga dapat dipijahkan kapanpun sesuai keinginan. Penggunaan hormon hipofisa dengan dosis yang berbeda terhadap waktu pemijahan ikan lele dumbo mengalami perbedaan yang sangat signifikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview jurnal dengan judul Efektivitas Ovaprim terhadap lama waktu pemijahan, daya tetes telur dan sintasan larva ikan lele dumbo Clarias gariepinus. Ikan lele dumbo merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang dapat dibudidayakan. Bila dibandingkan dengan jenis ikan air tawar lainnya, ikan lele dumbo memiliki beberapa keunggulan, yaitu pertumbuhannya yang cepat, mudah dipelihara, tahan terhadap kondisi air yang buruk, serta memiliki nilai gizi dan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Kegiatan budidaya ikan lele dumbo, ketersediaan benih dalam kualitas dan kuantitas yang cukup merupakan faktor mutlak yang sangat menentukan keberhasilan usaha. Untuk mendapatkan benih yang berkualitas baik dalam jumlah yang cukup dan berkesinambungan, haruslah melalui pembenihan secara terkontrol, yaitu dengan melakukan pemijahan buatan yang diikuti dengan pembuahan buatan. Pemijahan ikan dapat dipercepat dengan cara manipulasi kondisi yang ada, misal dengan memberikan rangsangan menggunakan kelenjar hipofisa atau hormon ovaprim yang disuntikkan pada tubuh ikan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa induk ikan lele dumbo yang disuntik dengan dosis ovaprim 0,3 mili per kilogram berat badan ikan dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi hormon gonadotropin di dalam darah sehingga dapat merangsang perkembangan telur dan mempercepat proses pemijahan ikan dengan waktu latensi 552 menit. Sedangkan penyuntikan ovaprim pada dosis 0,6 ml per kilogram berat badan ikan 640 menit dan 0,9 ml per kilo berat ikan 730 menit tidak terlalu berpengaruh pada peningkatan gonadotropin. Menurut Fujaya 1999, induk ikan yang disuntik dengan hormon hipofisa, penyuntikan hormon LH, RH dan lain-lain dapat menambah atau meningkatkan konsentrasi hormon gonadotropin dalam darah sehingga mampu menginduksi perkembangan telur dan pemijahan. Sedangkan induk ikan yang tidak diberikan dosis ovaprim akan terjadi kelambatan dalam proses pemijahan. Hal ini dikarenakan kandungan gonadotropin dalam tubuh belum cukup untuk terjadinya ovulasi dan tidak adanya rangsangan hormonal dari luar yang dapat meningkatkan kandungan gonadotropin dalam tubuh ikan. Fujaya 1999. Ini membuktikan bahwa penyuntikan dosis ovaprim secara intramuskular di dalam otot pada induk ikan lele dumbo yang matang gonad dapat merangsang ovulasi dengan diperoleh waktu latensi yang tercepat. Pada perlakuan B dengan dosis ovaprim 0,3 ml per kilogram berat badan ikan, maka menunjukkan bahwa perlakuan tersebut merupakan yang berpotensi untuk merangsang terjadinya ovulasi. Hormon ovaprim dapat mempengaruhi latensi waktu pemijahan, daya tetes telur dan sintasan larva ikan lele dumbo.
Clarias Gariepinus. Dosis ovaprim terbaik dalam penelitian ini adalah 0,3 ml per kilogram berat badan ikan dengan menghasilkan waktu latensi pemijahan tercepat 552 menit. Daya tetes telur tertinggi 84,16% dan sitosan lava tertinggi 85,33%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizky Amalia Suwardi, kelas PTPA Angkatan 2020, kelompok 1 Teknologi Pembenihan Ikan. Baik, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Jumlah Donor Hipofisis Ikan Mas terhadap Keragaan Reproduksi Ikan Lele Sangkuriang. Pemijahan induk ikan secara buatan menggunakan ekstrak kelenjar hipofisa telah lama dilakukan baik untuk komersial maupun untuk ilmiah. Penggunaan hormon hipofisa relatif lebih aman karena bersifat alami dibandingkan hormon yang terbuat dari bahan kimia. Menurut Jumaidi tahun 2002. Penyuntikan ekstrak hipofisis dapat berpengaruh atau meningkatkan daya tetas telur. Hal ini disebabkan oleh kandungan LH dari ekstrak hipofisis yang disuntikkan berfungsi merangsang proses pematangan gonak pada ikan lele sangkuriang, seperti yang dikemukakan oleh Guez pada tahun 1983 dan Stacy pada tahun 1984, bahwa hormon gonadotropin hipofisis yaitu LH atau luteinizing hormone menyebabkan gonad mengalami proses pematangan dengan merangsang sintesa maturation inducing steroid dari sel-sel T folikel. Oleh sebab itu, dengan banyaknya telur yang matang hingga kematangan tahap akhir, maka akan semakin banyak pula telur yang dapat dibuahi oleh sperma, sehingga mengakibatkan persentase fertilitas telur juga meningkat, sehingga persentase penetasan telur juga bisa meningkat. Seperti yang dinyatakan oleh Owen dan kawan-kawan pada tahun 1991 bahwa persentase fertilitas telur di mana semakin tinggi persentase telur, maka akan semakin tinggi pula persentase daya tetas telur, kecuali bila ada faktor lingkungan yang mempengaruhi seperti perubahan suhu, oksigen yang terlarut dalam air, dan pH yang mendadak. Penyuntikan hipofisa memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan reproduksi, serta dapat mempercepat masa tenggang ovulasi dan meningkatkan persentase daya tetas telur pada ikan lele. Baik, itulah tadi review jurnal dari